Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi PJBL, penerapan sains dalam mengatasi krisis sumber daya alam dan energi dengan anggota kelompok. Saya Aleta Rafadilah dengan NIM 24033055. Saya Aliza Yuliagani dengan NIM 24033001. Saya Devra Liza Azahra dengan NIM 24033007. Saya Dia Melisa dengan NIM 24033009. Saya Dina Rizdiani dengan NIM 24033008. Saya Dian Nur Afni dengan NIM 24033010. Berikut adalah video dokumenter dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dalam materi PJBL ini, kami memilih judul Inovasi untuk Masa Depan Berkelanjutan. Pantai adalah ekosistem yang kompleks, menghubungkan daratan dan lautan, serta menjadi habitat penting bagi berbagai flora dan fauna. Ekosistem pantai juga mendukung kehidupan manusia melalui jasa lingkungan seperti perikanan, pariwisata, dan perlindungan alami terhadap bencana, misalnya tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dan aktivitas manusia telah menyebabkan krisis sumber daya di kawasan ini. Krisis sumber daya di sekitar pantai merupakan tantangan yang serius, tetapi dapat diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan masyarakat sekitar lainnya. Langkah-langkah pengelolaan berbasis ilmiah, penegakan hukum, dan inovasi teknologi perlu diintegrasikan untuk memastikan kelestarian sumber daya pantai bagi generasi mendatang. Kondisi awal sains dalam hal ini seringkali menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan, seperti yang pertama, kurangnya data dan informasi. Data terkait ekosistem pantai seperti kualitas air, biodiversitas, dan cadangan sumber daya alam seringkali belum memadai. Banyak wilayah pantai yang belum terpetakan dengan baik dalam hal potensi sumber daya maupun kerentanannya terhadap eksploitasi. Yang kedua, pendekatan eksploitasi tradisional. Di banyak kawasan pantai, eksploitasi sumber daya alam seperti penangkapan ikan dengan racun, pengambilan pasir, pembuangan limbah rumah tangga,
Dan eksplorasi minyak atau gas seringkali dilakukan tanpa perencanaan berbasis ilmiah yang menyebabkan degradasi lingkungan. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi. Teknologi untuk mendukung pemantauan, eksplorasi berkelanjutan, atau mitigasi kerusakan lingkungan seringkali belum diimplementasikan. Ini termasuk teknologi seperti pemantauan berbasis satelit, sensor bawah laut, atau energi terbarukan untuk wilayah pantai. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pendanaan. Dalam banyak kasus, pemerintah dan masyarakat lokal belum menyadari pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengelola sumber daya pantai. Hal ini diperparah oleh keterbatasan dana untuk riset ilmiah dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kelima, dampak perubahan iklim. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan peningkatan frekuensi badai belum sepenuhnya dipahami dampaknya terhadap pantai dan sumber daya alam di dalamnya. Hal ini menghambat pengembangan solusi berbasis sains yang efektif. Yang keenam, konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, ada konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek seperti pariwisata massal atau industri perikanan dengan perlindungan sumber daya alam pantai. Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis sumber daya alam dan energi yang semakin intensif. Beberapa faktor yang memicu krisis ini meliputi: yang pertama, peningkatan permintaan energi. Seiring dengan pertumbuhan populasi global dan perkembangan industri, permintaan terhadap energi, baik fosil maupun terbarukan, semakin meningkat. Hal ini menambah tekanan pada sumber daya alam, khususnya bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, ketergantungan pada energi fosil. Meskipun ada upaya global untuk beralih ke energi terbarukan, sebagian besar negara masih bergantung pada energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Penggunaan energi fosil yang berlebihan menyebabkan deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, serta berdampak pada berkelanjutan sumber daya alam. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, mineral, dan bahan bakar fosil terbatas dan semakin menipis. Proses eksploitasi yang tidak berkelanjutan memperburuk degradasi lingkungan, mengurangi keberagaman hayati, dan memperburuk kualitas air dan tanah. Yang keempat, perubahan iklim. Krisis perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca memperburuk krisis sumber daya alam. Fenomena cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai mengganggu sistem produksi energi dan ketersediaan air bersih. Yang kelima, geopolitik dan ketegangan sumber daya. Ketegangan politik dan konflik di beberapa negara penghasil energi utama juga mempengaruhi stabilitas pasokan energi dan memperburuk krisis ini. Negara-negara yang bergantung pada impor energi seringkali menghadapi masalah ketahanan energi. Yang keenam, keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi energi terbarukan semakin berkembang, penerapannya masih terkendala oleh biaya investasi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam penyimpanan energi. Akibat dan dampak sains bagi alam dan kehidupan di pantai. Dampak positif. Yang pertama, pelestarian ekosistem. Teknologi konservasi seperti transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove membantu memperbaiki habitat laut. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sains meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui teknologi perikanan dan energi. Yang ketiga, mitigasi bencana. Sistem peringatan dini tsunami dan badai menyelamatkan ribuan nyawa. Dampak negatif. Yang pertama, eksploitasi berlebihan. Teknologi canggih dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan overfishing jika tidak diatur. Yang kedua, polusi teknologi. Penggunaan teknologi seperti tambak intensif dapat mencemari air laut jika limbahnya tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, perubahan sosial. Masyarakat tradisional pantai kadang kehilangan identitas budaya karena masuknya teknologi modern. Sains menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi krisis sumber daya alam dan energi di pantai, termasuk energi terbarukan. Yang pertama, energi laut. Pemanfaatan energi dari gelombang dan arus laut dapat meningkatkan ketahanan energi. Proyek percontohan pembangkit listrik arus laut dan gelombang laut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, biomasa laut. Biomasa dari laut seperti alga dapat diolah menjadi bioetanol melalui proses hidrolisis dan fermentasi, mengurangi limbah dan menyediakan alternatif energi. Peningkatan efisiensi energi. Penggunaan teknologi efisien seperti sistem fotovoltaik
dan pompa panas dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Konservasi ekosistem. Pelestarian ekosistem pantai seperti mangrove dan terumbu karang berfungsi sebagai penyerap karbon dan melindungi garis pantai dari erosi, mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Implementasi solusi ini tidak hanya membantu mengatasi krisis energi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Sekian video dokumenter dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.